Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Luzumu Iltizamil Muslim Bil Ahkamis Syar'iyyah dengan tema Islam adalah agama wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema ini penting kita pelajari karena ketika kita tidak mengerti akan kedudukan agama yang kita yakini ini, maka kita khawatirkan diri kita akan berada pada asyukuk wal auham, keraguan dan kebimbangan, dan ini adalah sangat berbahaya ketika pemahaman kita terhadap agama yang kita yakini ini kurang mantap, dan apalagi pemahaman yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat yang disyariatkan, maka hal itu akan mengakibatkan kebimbangan dan keraguan di dalam diri kita. Karena itulah pada malam ini kita akan mempelajari tentang bahwasanya Islam adalah agama wahyu. Yang dimaksud dengan agama wahyu artinya agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kenapa para jamaah? Karena ketika agama yang selain dari Allah, maka bukan disebut agama wahyu. Ya, jadi kalau disebut agama wahyu berarti khusus agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum
agama wahyu ini dibawa oleh siapa? Pertama dibawa oleh Nabi Adam alaihis salam, di mana Nabi Adam membawa wahyu dari Allah, membawa syariat, perintah, baik itu perintah yang berupa larangan, ya, maupun yang berupa kehalalan, begitu. Kemudian diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bacakan asy-syari'atul islamiyyatu wa ma buniyat alaihi. Syariat Islam beserta bangunannya. Asy-syari'atul islamiyyatu, syariat Islam, hiya al-wahyu, ialah wahyu alladzi auhahu Allahu, yang mana Allah mewahyukannya ila nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Islam diwahyukan liyukhrija bihin nasu, liyukhrija bihi, untuk mengeluarkan dengan syariat Islam itu an-nasa, manusia, minadz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan di sini adalah zulumatul kufri ila nuril iman wal Islam, yaitu kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya iman dan Islam. Wahia kitabullahil karim, dan ia adalah kitab Allah yang mulia. Asy-syariah al-islamiyah adalah kitab Allah yang mulia, alladzi la ya'tihil batilu, yang mana tidak ada kepadanya kebatilan, min baini yadayhi wala min khalfihi, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang mana ia diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Inilah syariat Islamiyah yang pertama, yaitu terkandung ke dalam Kitabullahil Karim, yakni Al-Quran. Kemudian yang kedua, wasunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan syariat Islam itu terkandung di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mufassiratu lil Quran, di mana sunnah Rasul itu yang mentafsiri Al-Quran. Wal mubayyinatu lahu, dan yang menjelaskan baginya, yakni bagi Al-Quran. Waddallatu lahu, dan yang menunjukkan kepadanya. Nah, ini kandungan daripada syariat Islam. Baik, dari sini kita akan mengenang dulu, kita akan memperlebar pembahasan, di mana para jamaah, syariat Islamiyah inilah agama wahyu, sedangkan agama-agama selain syariat Islamiyah bukan agama wahyu, melainkan agama yang berhasil, yang dihasilkan dari gubahan ide-ide manusia.
agama apapun selain agama Islam adalah hasil ide manusia, di mana mereka memiliki gagasan-gagasan, memiliki ide-ide, kemudian lantas menjadi sebuah agama. Nah, seperti itu. Ya, seperti kita lihat misalnya agama-agama yang berkembang di Yunani kuno, ya. Bangsa-bangsa di dunia ini yang paling bersejarah dalam masalah perkembangan keyakinan termasuk diantaranya Yunani kuno. Nah, Yunani ini termasuk bangsa yang banyak melahirkan keyakinan-keyakinan sampai memiliki dewa-dewa. Ya, kita sering mendengar tentang nama-nama 12 bulan misalnya, ya, mulai dari Januari sampai Desember itu nama-nama dewa. Ada dewa matahari, ya, dan macam-macam. Itu Yunani. Mereka membuat ideologi-ideologi sampai kemudian merusak agamanya kaum Nasrani. Sampai ideologi Yunani ini akhirnya melebur kepada agamanya orang Nasrani. Sehingga Injil dimodifikasi bersama agama Yunani. Ya, sampai kemudian ada tahun pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Nah, ini kan sudah luar biasa. Jadi rusaknya di situ. Jadi syariat Injil para jamaah, syariat Injil itu telah dirusak oleh kaum Yunani, juga oleh kaum Yahudi, juga oleh kaum Nasrani sendiri yang sudah terprovokasi sejak Injil itu belum dihapus hukumnya. Itu sudah dimodifikasi. Ya, sudah rusak. Dan itu juga berlaku pada Taurat. Ya, Taurat pun juga demikian. Sebelum Taurat itu masanya habis, itu oleh kaum Yahudi sudah dirubah-rubah. Ya, sesuai dengan kehendak mereka. Berarti syariat sebelumnya ia tidak terjaga sebagaimana Al-Quran. Dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi kitab-kitab mereka dan juga oleh orang-orang Nasrani. Ya, bisa dilihat pada surah Al-Baqarah. Ya, pada surah Al-Baqarah ayat 79. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Silakan yang punya Android terjemah, dibuka surah Al-Baqarah ayat 79, dibaca artinya yang keras. Maka celakalah orang-orang yang bersekitar dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk dibuatnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun, celakalah lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim." Bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka ini. Allah sudah katakan, menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Lalu summa yaquluna, kemudian mereka berkata, hadza min indillah. Ini adalah dari Allah. Jadi kitab Taurat yang datang dari Nabi Musa itu berikutnya sampai di tangan-tangan mereka dirubah-rubah. Ayatnya diacak-acak sesuai dengan keperluan mereka. Begitu juga Zabur, Injil. Apalagi Injil setelah jatuh ke tangan Yunani Romawi. Ya, setelah jatuh ke
kerajaan Konstantinopel. Maka benar-benar sudah akhirnya agama Nasrani yang tadinya masih fitrah, ya, agamanya bangsa Nasrani maksudnya, bukan agama Nasrani, agamanya orang-orang Nasrani yang masih mendekati kebenaran, begitu jatuh ke Konstantinopel jadi agama bid'ah, dirubah total. Makanya tadi sampai saya katakan sampai ada tahun kapan pengangkatan Yesus jadi Tuhan. Nah, itu Tuhan diangkat ini. Ya. Bahkan termasuk kelahiran Yesus 25 Desember itu dusta. Ternyata itu kelahiran Dewa Matahari. Bukan kelahiran Yesus. Tapi kemudian diangkat sebagai kelahiran Yesus. Nah, seperti itulah. Nah, ini Allah sudah katakan. Mereka tulis kitab itu dengan tangan-tangan mereka, itu dimodifikasi oleh mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mereka katakan ini dari Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk menjual ayat-ayat itu dengan harga yang murah, kepentingan kekuasaan, kepentingan dunia. Apa ancamannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun lahum. Celaka buat mereka. Mimma katabat aydihim, dari apa-apa yang mereka tulis-tulis dengan tangan-tangan mereka. Wawailun lahum mimma yaksibun, dan kecelakaanlah bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Surah apa ayat berapa? Al-Baqarah ayat 79. Ini penting. Surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi para jamaah sudah jelas, agama apapun selain Islam adalah agama bid'ah. Ya, agama bid'ah itu artinya agama baru yang diciptakan, ya, agama baru yang diciptakan. Sedangkan yang dari Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, di mana agama Islam adalah agama ketundukan dan kepatuhan. Islam maknanya apa? Al-istislam lillah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Itulah Islam. Cuma permasalahannya akhirnya gimana? Kisah berikutnya, Islam itu datang dari Allah, satu-satunya kebenaran. Ya, kemudian begitu sampai di dunia, iblis pun tidak tinggal diam. Islam pun dimodif-modif begitu para jamaah. Betul ya kira-kira? Dimodif-modif. Ya, munculnya torekot-torekot sufiyah, munculnya kelompok-kelompok sesat, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Mu'tazilah, Qadariyah dan lain sebagainya. Munculnya pemahaman-pemahaman yang mengambil dari Islam yang diatasnamakan Islam. Munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah padahal bukan Ahlus Sunnah. Munculnya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri Al-Jamaah padahal Al-Jamaah menurut mereka bukan menurut syariat. Padahal para jamaah, di dalam Islam ini yang perlu diketahui, yang paling harus diketahui, untuk mengukur suatu kebenaran, maka ukurlah kebenaran itu menurut syariat. Paham ya? Ini penting. Ukurlah kebenaran yang akan kita yakini ini menurut apa? Syariat. Atau dalam bahasa lain apa? Sesuai dengan dalil. Sesuai dengan Al-Quran itu tentu, karena Al-Quran kitab suci kita. Karena sumber hukum Islam itu ada dua para jamaah. Ya, sumber hukum Islam ada dua. Yang pertama, al-masdarul awal Al-Quran. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Ats-tsani yang kedua, al-masdarus tsani al-hadis atau as-sunnah, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masdarani lil Islam. Dua sumber bagi Islam. Jadi kalau sudah sesuatu itu benar menurut Quran dan Sunnah,
maka tidak ragu-ragu. Itulah Islam, itulah kebenaran. Jadi ini penting kaidah ini kepada siapapun yang ikut kajian ini dan yang mendengarkan kajian ini, bahwasanya di dalam Islam untuk mengukur suatu kebenaran bagaimana caranya? Pastikan kebenaran itu sesuai dengan syariat. Kalau sudah sesuai dengan syariat, baru itu kebenaran. Lah terus gimana ya? Belajar, jangan hanya ikut-ikutan. Jangan hanya belajar, benar-benar dipelajari. Yang sesuai dengan syariat artinya benar-benar sesuai dengan syariat Allah. Lah kode etiknya gimana? Sudah diatur oleh Allah, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah ya bukan syariat lagi. Atau dalam bahasa lain, sesuatu itu bisa disebut sesuai dengan syariah manakala sesuai atau bersumber dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat. Itu penting. Kalau nggak ada sahabatnya, maka jadilah tersesat. Di dalam urusan agama Islam harus ada nama sahabat. Kenapa? Apa mungkin dari Rasulullah langsung ke Mojokerto? Itu saja, betul nggak kira-kira? Makulnya itu di situ. Makulnya itu apa? Yang bisa dipaham itu loh. Apa mungkin dari Rasulullah langsung ke Mojokerto? Itu kan nggak mungkin. Pasti dari Rasulullah ke sahabat dulu. Nah dari sahabat ini barulah ke tabi'in berikutnya barulah tersebar ke dunia. Maka dari situlah sahabat kekal namanya di situ. Bicara Islam harus melalui pintu sahabat. Dari sahabat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah malaikat Jibril, dari malaikat Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar Islam harus hati-hati. Karena kita belajar Islam ini untuk paket kita masuk surga. Betul? Kita belajar Islam ini untuk apa para jamaah? Kita berislam ini untuk apa? Untuk bisa membuka kunci pintu surga. Lah kalau salah dapat kuncinya gimana? Kunci passwordnya salah. Bisa dibuka nggak kira-kira? Nggak bisa. Passwordnya salah ketik itu aja sudah nggak bisa dibuka kok. Lah ini masalah. Kita belajar Islam harus hati-hati. Banyak orang nggak perhatian terhadap dirinya, merasa sudah Islam. Padahal Islam ini adalah untuk paket untuk menyelamatkan diri kita di surga nanti, di akhirat nanti. Kalau salah, ya salah. Salah masuk, salah. Salah ketik dalam masalah password, salah. Itu Islam. Lah sedangkan agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Silakan dilihat pada surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapkan maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Artinya karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kepada dalam Allah, maka sungguh Allah sangat cepat menentukannya. Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi pertama kali Islam diturunkan sebelum manusia berselisih. Maka Islamlah agama yang sah. Lalu apa yang terjadi? Begitu diturunkan ke dunia, wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab. Siapa? Yahudi, Nasrani. Kapan mereka berselisih? Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sesudah datang kepada mereka ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana terjadi perselisihan? Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Subhanallah para jamaah. Mereka merusak kebenaran Allah. Walaupun Allah pasti akan menjaganya, pasti itu. Ya, Allah pasti akan menjaga kebenarannya. Ya, kebenaran Taurat terjaga walaupun oleh mereka diacak-acak. Buktinya apa? Ada hamba-hamba Allah yang di sana tidak terlibat kepada perselisihan. Mereka masih beriman seperti aslinya Taurat, walaupun tidak banyak. Karena kalau ketemu mereka dibunuh. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bani Israel, membunuh setiap orang yang komitmen terhadap agama. Saat itu, para nabi dibunuh, pengikut-pengikut para nabi dibunuh, para dai yang masih fitrah, yang masih salaf saat itu dibunuh. Kenapa? Karena mereka tidak bisa diajak tidak bisa diajak bekerja sama. Tapi tetap Allah akan menjaga, sehingga banyak kisah-kisah pembawa kebenaran, ya, meskipun sembunyi-sembunyi. Sampai kita masih teringat di zaman Rasulullah ada Warokoh, ada siapa? Pamannya Khadijah itu, yang penulis Injil yang masih asli, ya. Itu dia masih membawa fitrah, termasuk pendeta Bahiro yang menjadi jembatan Nabi ketika mau diajak ke Sam, terus ada anak kecil di bawah pohon, dan itu yang disebut dalam kitab-kitab mereka. Ini pendeta Bahiro itu masih Muslim dia, artinya dia masih penginjil yang asli, masih penginjil yang asli. Jadi tidak habis begitu saja para jamaah. Ada, itulah bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum Taurat diacak-acak oleh mereka. Zabur diacak-acak. Injil apalagi setelah jatuh kepada Konstantinopel, jadi agama bid'ah totalitas 100%. Ya, Injil dirusak. Akhirnya orang Nasrani kembali agamanya kepada bid'ah 100%. Ini setelah Injil dirusak, sebelum waktunya habis. Ya. Walaupun tidak 100% ya, maaf ini, tidak 100%, artinya ada penginjil-penginjil yang secara diam-diam ya, seperti orang-orang yang masih kita kenal seperti pendeta Bahiro dan pamannya Khadijah itu ya. Siapa paman Khadijah itu saya lupa. Masih ingat ya? Di mana dia adalah seorang penginjil asli yang bergerak di Arab itu ya. Dan masih banyak pendeta-pendeta lain seperti pendeta Najasyi, Raja Najasyi. Itu juga seorang Kristen, seorang Nasrani, bukan Kristen ya, Nasrani. Ya, tapi dia masih murni. Makanya begitu Islam datang langsung aja masuk Islam. Jadi karena kebencian di antara mereka, maka terjadilah perubahan-perubahan terhadap Alkitab itu. Aslinya Islam, kemudian berkembang sampai munculnya aliran-aliran kepercayaan. Maka paling tidak para jamaah, surah Ali Imran ayat ke-19 ini tetap akan menjadi ayat pemandu bagi para pencari kebenaran. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.
Ini akan menjadi pemandu sampai hari kiamat nanti. Bagi siapa? Bagi para pencari kebenaran. Bahwasanya agama yang benar pasti Islam. Karena hanya Islamlah yang ajarannya itu membawa kepada tunduk patuh kepada Allah. Nah, kemudian tadi saya katakan, kemudian iblis datang juga berusaha memodifikasi Islam. Sampai Islam Al-Qur'annya masih terjaga sampai sekarang. Hadis-hadis Rasulullah SAW masih terpelihara sampai sekarang. Tapi umat Islamnya berbeda-beda. Betul gak kira-kira? Apa umat Islam ini memang betul berbeda-beda? Kenyataannya ada Islam versi Khawarij, Islam versi Syiah, betul. Islam versi Torekot. Nah, Torekot itu macam-macam. Kalau kita mau ikut Torekot, berapa Torekot di muka bumi ini? Ribuan Torekot. Nah, sebenarnya kalau manusia cerdas, manusia yang cerdas itu berpikirnya begini, simple aja. Lah kalau Torekot itu ribuan, terus yang mana yang benar? Kan begitu, itu cerdas namanya. Cerdas namanya. Di Indonesia ini mayoritas kaum muslimin ikut Torekot Sufiyah. Di Indonesia mayoritas kaum muslimin ikut Torekot Sufiyah dalam menjalankan agama Islam tanpa berpikir. Fanatisme Torekot. Ada yang fanatik Torekot Naksabandiyah, fanatik Torekot Naqsybaniyah, fanatik Torekot Satoriyah, fanatik Torekot apalagi ya, banyak itu. Sampai di Surabaya itu ada berapa Torekot itu yang diciptakan oleh kiainya sendiri. Jadi kiainya begitu punya jamaah banyak gitu ya, bis-bisan datang bikin Torekot sendiri. Nah, seperti di Surabaya tempat saya itu ada namanya Torekot Utsmaniyah. Karena apa? Penciptanya Kiai Utsman. Nah, seperti itu. Ada di tempat saya itu ada pusatnya Torekot Rifaiyah Jawa Timur. Yang menciptakan Torekot itu siapa? Kiai Rifai. Seperti itu. Jadi dalam satu Jawa Timur aja ada berapa Torekot coba? Lah Indonesia, terus dunia. Mestinya akal yang cerdas, otak yang cerdas. Lah kalau Torekot itu ribuan, lah terus yang benar yang mana kan gitu? Jangan-jangan celaka semua kan gitu pemikirannya. Akhirnya apa? Belajar lagi. Karena Islam itu pasti ada inti kebenarannya. Kenapa tidak memburu intinya? Ini otak tidak dijalankan. Wallahi para jamaah, manusia itu cerdasnya macam-macam itu. Ada yang cerdas mencari Tuhan sehingga menemukan Tuhan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Ada yang cerdas belajar sunnah yang sebenarnya sehingga benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya, maka dia kebenaran. Ada juga yang cerdasnya itu dalam mencari kebenaran bodoh, jahil. Buktinya apa? Mencari Tuhan gak ketemu Tuhan batu, ketemu Tuhan Yesus. Ya, manusia dapat Tuhan Yesus itu artinya salah dalam mencari Tuhan. Tuhan kok Tuhan Yesus? Yang benar gimana? Otak yang cerdas yang benar gimana? Halo? Ia mencari Tuhannya Yesus. Betul gak kira-kira? Itu otak yang cerdas. Lah Tuhannya Yesus siapa? Ya itu yang harus disembah, bukan Yesusnya. Paham? Itu otak yang cerdas. Ya, otak yang cerdas. Ada lagi otak yang ya pokoknya degil gitu. Otaknya degil. Buktinya apa? Nyari Tuhan ketemu kuburan tua. Apa ada? Ketemu kuburan tua disembah. Halo?
Kayak gak tahu ndelok Facebook ae. Ditanya nggak ada yang tahu. Betul nggak kira-kira? Oh, di Facebook itu loh, mencium maesan, mencium kuburan tua. Waduh para jamaah, betul? Nah itu kenyataannya. Kayak nggak pernah punya Facebook saja sampean itu. Wallahi para jamaah, otak nyari Tuhan, ketemu kuburan tua, disembah. Mbah kuburan tua, minta berkahnya mbah. Waduh, dekil otaknya sudah. Lopot. Ini cerdas. Ada manusia itu nyari agama nggak bisa. Wah, kalau nyari fulus, waduh, cepet. Oh, kalau nyari uang, waduh, pokoknya pinter lah. Baru buka usaha saja sudah punya usaha ini, miliarder. Nyari fulus, nyari dunia, cerdas. Tapi nyari agama nggak bisa. Aduh, masya Allah. Itulah manusia para jamaah. Makanya kalau kita sekarang ini dapat iman kepada Allah, belajar Quran dan Sunnah yang benar, maka bersyukurlah kepada Allah. Itulah kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sumber kebenaran dalam Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadwal waktunya sampai jam berapa? Boleh selesai habis adzan? Boleh. Oh iya, silakan diadzani dulu ya. Kita lanjutkan sedikit tentang dua sumber hukum Islam ya. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa lain disebut Al-Hadith. Inilah dua sumber Islam. Jadi kaum muslimin hendaknya menyadari hal ini, bahwasanya kewajiban setiap muslim yaitu memahami Islamnya, mempelajari keislamannya harus melalui dua sumber ini, Quran dan Sunnah, dan itu harus dipastikan. Karena kalau sudah menyimpang dari Quran dan Sunnah, sudah pasti akan tersesat jalan. Jadi barang siapa mempelajari Islam tidak melalui sumbernya, maka pasti akan tersesat jalan. Sebab ternyata Islam dan kaum muslimin dalam perjalanannya tidak aman. Betul lah kira-kira? Islam dan kaum muslimin dalam perjalanan sejarahnya tidak aman. Di masa sahabat saja itu sudah muncul yang namanya Khawarij, mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Pokoknya siapapun yang tidak sepaham dengan mereka dikafirkan. Itu di masa sahabat masih hidup. Juga muncul bid'ahnya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah muncul saat itu sudah terjadi. Jadi Islam dan kaum muslimin dalam sejarah perkembangannya tidak aman. Di sana banyak jalan-jalan sesat, banyak musuh-musuh Islam yang masuk ke dalam Islam dan kemudian merubah-rubah keyakinan. Nah, disitulah makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, maka akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Perpecahan yang banyak sekali, kata Rasulullah. Apakah sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Apalagi kita sekarang runyam sudah. Kalau nggak pinter-pinter ngajinya, salah nyari guru gitu saja, pasti apa? Sesat sudah. Salah masuk pondok, sesat sudah. Sekarang ini salah masukkan ke pondok, salah masuk itu kalau bahasa sekarang apa? Salah input. Apa?
Salah input, masuk pesantren yang ngajarkan bid'ah, torekot macam-macam. Nah ini para jemaah. Jadi begitu sahabat masih hidup saja sudah ini. Makanya apa kata Rasulullah? Setelah Rasulullah mengatakan maka kalian akan berhadapan dengan perpecahan yang banyak sekali, apa pesan Rasulullah? Satu saja. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyina addu 'alaiha bin nawajidhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melihat perpecahan yang banyak sekali, apa kata Rasulullah? Maka tetaplah kalian bersama sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Maksudnya gimana para jamaah? Kapan saja wahai kaum muslimin, dimanapun anda berada, berhadapan dengan perpecahan-perpecahan, ide-ide, pahaman-pahaman yang berbeda-beda, maka saat itulah pastikan diri kalian kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Jangan sibuk dengan organisasinya, sibuk dengan golongannya, sibuk dengan torekotnya tanpa berpikir ini benar atau tidak. Sampai yang namanya tanpa berpikir itu para jamaah, sampai diajak nyium, mencium maesan pun dilakukan. Ini artinya otaknya offline. Apa otaknya? Oh, jangan terlalu keras Ustaz. Ya, kenyataannya seperti itu kok. Mau diapakan lagi? Mau kenyataannya sampai mencium maesan, ngaku muslim. Ya sudah, harus diungkap sudah, supaya yang lain tidak kesesat jalan. Ini sudah terjadi para jamaah. Mestinya berpikir, ini benar atau enggak gitu loh. Makanya kalau sudah nyimpang para jamaah dari Quran dan Sunnah, dari lain agamanya para sahabat, pasti sesat sudah. Cuma banyak kaum muslimin yang masih belum berpikir, selamat gak saya ini kalau ikut ritual seperti ini? Ritual kok nyium kuburan? Halo, luar biasa para jamaah, masya Allah ya. Betul gak kira-kira? Wah ini. Nah ini, pastikan kembali kepada jalan Islam yang sebenarnya. Pertama, Quran. Yang kedua, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal kitabu was sunnatu mutalazimani talazumi syahadati la ilaha illallah wa syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Alkitab dan as-sunnah itu senantiasa berkelaziman, senantiasa bersamaan. Sebagaimana bersamaannya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Boleh nggak dipisah? Saya cuma syahadat yang pertama saja, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Harus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di mana syahadat yang pertama adalah lambang daripada Al-Quran. Syahadat yang kedua merupakan lambang daripada sunnah. Waqad buyyinat syariat as-syariatul islamiyyati, dan telah dijelaskan syariat Islam itu ala aslaini azimataini, di atas dua dasar yang agung, wa qaidataini asasiyataini, dan dua kaidah yang asasi. Ya, syariat Islam itu dibangun di atas dua hukum, dua pokok yang agung. Yang pertama apa? An la yu'bada illallahu wahdah. Pertama, di dalam Islam, yaitu jangan sampai disembah kecuali Allah semata. Ini yang pertama. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wala yu'bada ma'ahu ghairuhu, dan tidak boleh disembah bersama Allah selain Allah. Kainan mangkana, siapapun dia. La malakun muqarrabun, tidak pula malaikat yang didekatkan.
wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula nabi yang diutus, fadlan amman adahuma, lebih-lebih selain keduanya. Ini pokok pertama, pokok asasi yang pertama di dalam syariat Islam, yaitu sembahlah Allah semata, jangan sampai disembah selainnya, siapapun dia. Tidak boleh seorang malaikat pun, seorang nabi yang jadi rasul pun, apalagi manusia biasa, apalagi benda padat, apalagi kuburan tua, nyium maesan, nyium keris, apalagi jangan. Inilah yang pertama, Islam dibangun di atas menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Ats-tsaniyatu, yang kedua, an la yu'badallahu, agar jangan sampai Allah itu disembah illa bima syara'allahu fi kitabihi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar disembah sesuai dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran, atau apa-apa yang telah disyariatkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua sumber syariat Islam. Pertama apa? Sumber syariat Islam yang dibangun di atas dua pokok yang agung. Pertama, jangan sampai disembah kecuali Allah. Yang kedua, jangan sampai menyembah Allah kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa-apa yang disyariatkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua sumber Islam yang wajib ditaati oleh manusia. Terakhir para jamaah, terakhir ini harus diingat-ingat bahwasanya Islam dibangun di atas dua landasan, dua hukum atau dua pondasi yang agung. Pertama apa? Di dalam Islam yang disembah hanya Allah. Yang kedua, sembahlah Allah sesuai dengan yang disyariatkan menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyembah Allah tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka persembahannya ghairu makbul, tidak diterima. Contohnya seperti apa? Salat subuh yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya berapa rakaat, tuan-tuan? 2 rakaat. Ternyata orang Mojokerto punya ide. Pagi-pagi itu kan orang butuh apa? Riyadhah. Pagi itu butuh apa? Riyadhah. Apa riyadhah? Olahraga. Lah kok subuhnya cuma 2 rakaat, itu kan kurang. Akhirnya ditambah lagi sampai 6 rakaat. Maka 6 rakaatnya tidak akan diterima di sisi Allah. Kenapa? Di luar syariat. Ada orang saking semangatnya sholat sambil berdiri saja seharian, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, cuma berdiri saja, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Kalau ketika ditanya, loh sampean kok sambil berdiri tok itu kenapa? Loh saya ini sholat, saking khusyuknya kepada Allah. Sementara di dalam Islam tidak disyariatkan seperti itu, maka sholatnya tidak diterima. Ini contoh gampangnya saja. Contoh gampangnya saja. Makanya di dalam Islam dijaga oleh Allah dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah kepada sunnah Rasulullah, itu aja. Siapa yang tidak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fi dhalalatin, dalam kesesatan. Wa man kana fi dhalalatin kana finnar. Siapa yang berada di atas jalan yang sesat, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Itulah kehati-hatian para jamaah. Jadi kita ini hidup di dunia ini, kesempatan untuk berislam kepada Allah berapa kali? Cuman 1 kali saja, 1 periode saja, 1 kali jalan saja. 1 kali jalan para jamaah, harus mantap. Kita harus berpikir untuk siapa? Selamatkan diri kita. Karena yang akan ngejalanin
menuju ke hadapan Allah itu siapa? Diri kita sendiri. Kalau kita sekarang tidak pandai-pandai membawa diri kita, ya agamanya sudah Islam, cuma cara masuknya, inputnya salah. Bagaimana bisa mengetuk 7 langit para jemaah? Bagaimana bisa ke hadapan Allah? Wong keislamannya saja Islam kejawen. Kamu Islam apa? Islam Nusantara. Wah, Islam kok Nusantara? Lah ini, hati-hati. Pastikan Islam yang kita yakini benar menurut sumbernya, benar menurut yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar membimbing kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita kepada kebenaran Islam yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.